akan jelasin tentang networking model. Cakupan materinya ada konsep networking model, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation. Yang terakhir ada OSI layer model. Konsep networking model itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara networking model, maka identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Sudah kita ketahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data yang berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer bisa saling komunikasi. Aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Nah, jadi networking model adalah sebuah aturan yang mengidentifikasi bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Nah, perangkat komputasi itu ada banyak, bukan cuma komputer saja. Ada juga server dan yang lainnya. Itu kan pasti bersumber dari berbagai vendor. Nah, di sini kuncinya ialah antar vendor bisa saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, dari situlah dibutuhkannya aturan itulah yang dinamakan networking model. Untuk saat ini dinamakan networking model. Untuk saat ini networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, jadi sebelum networking model muncul, setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Pada tahun 1974, IBM menciptakan sistem Architecture Network atau SNA. Nah, jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model sendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka memiliki networking model sendiri-sendiri. Maka dari itu muncullah networking model sebagai pembuka tiap vendor agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, setelah adanya networking model, setiap vendor menggunakan model jaringan yang sama sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk OSI model itu didirikan oleh lembaga yang dinamakan International Organization for Standardization atau OSI. Nah, lalu untuk TCP/IP model diciptakan oleh Department of Defense atau DoD. Nah, untuk TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini familiar digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut bagian layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Ini dia layer-layernya. Lalu selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari layer ini. Yang pertama ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TOP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TOP itu adalah error recovery mechanism. Selanjutnya ada network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP
menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemulihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Untuk addressing yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. TCP/IP Data Link Layer, Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah FCV, Frame Sequential, yaitu error detection mekanisme hanya mengidentifikasi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC layer. Physical layer didefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, untuk encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Dan ini gambarnya ya teman-teman. Selanjutnya ada OSI model. Untuk saat ini yang paling familiar dan sering digunakan yaitu konsep dari TCP/IP model. Kalau yang lebih sering digunakan di media pembelajaran itu lebih mengarah ke OSI model, akan tetapi tujuan dari keduanya sama, yaitu terkoneksi antar vendor. Selanjutnya terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Ada application, ada presentation, ada session, ada transport, ada network, data link, physical. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.